Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitria. Di sini saya sebagai moderator. Dan ini rekan saya Yolanda Juliana Putri sebagai notulen. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendiskusikan tentang cara pandang Islam terhadap operasi plastik. Untuk itu, kelompok 5 dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, saya Musalman Al-Farisi, Saya Istiqomah, dan saya Ayu Rahmawati. akan menyampaikan pandangan agama Islam mengenai bedah plastik. Baik, yang pertama, pengertian bedah plastik. Operasi plastik atau dikenal dengan plastik surgery dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Arab, Jiroha Tajmil adalah bedah atau operasi yang dilakukan untuk mempercantik atau memperbaiki satu bagian di dalam anggota badan, baik yang nampak atau tidak. Dengan memperbaiki satu bagian di dalam anggota badan, dengan cara ditambah, dikurang, atau dibuang. Bertujuan untuk memperbaiki fungsi dan estetika atau seni tubuh. Lalu jenis-jenis bedah plastik. Pertama, goiru ikhtiariyah atau tidak dikehendaki. Adalah operasi yang ditujukan untuk mengobati penyakit yang terjadi tanpa kekuatan Anda sendiri. Apa saja kondisi yang ada saat melahirkan seseorang, seperti menyambung jari tangan dan kaki, celah di bibir, menutup lubang yang terbuka, hidung, telinga, dan lain-lain. Jenis operasi ini ditujukan semata-mata untuk pengobatan penyakit. Yang kedua, bedah ikhtiariyah atau yang sengaja dilakukan, yaitu operasi yang dilakukan bukan karena alasan medis, namun mutlak hanya hasrat seseorang dalam memperbaiki diri dan berlebih-lebihan di dalam menafsirkan kata-kata indah itu. Model operasi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu, bagian yang merubah bentuk. Contohnya memperindah hidung seperti membuatnya lebih mancung, memperindah dagu, membuatnya meruncingkannya, memperindah payudara. Kedua, bagian yang mengawetkan umur. Sedangkan operasi ini bertujuan untuk menampakkan diri seolah-olah awet. Contohnya memperindah wajah dengan menghilangkan kerutan dan membuat wajah dengan apa yang dikehendaki. Selanjutnya, manfaat bedah plastik menurut pandangan Islam. Sebagai ulama hadis yang lain berpendapat bahwa manfaat operasi atau bedah plastik ada dua, yaitu yang pertama, untuk mengobati aib yang ada di badan atau dikarenakan kejadian yang menimpanya seperti kecelakaan, kebakaran, atau yang lainnya. Maka bedah plastik ini dimaksudkan untuk pengobatan. Yang kedua, untuk mempercantik diri dengan mencari bagian yang badan yang dianggap mengganggu atau tidak nyaman untuk dilihat orang lain. Istilah yang kedua ini untuk kecantikan atau keindahan. Kelebihan bedah plastik untuk mengobati aib yang ada di badan atau dikarenakan kejadian yang menimpanya seperti kecelakaan, kebakaran, atau yang lainnya. Maka bedah plastik ini dimaksudkan untuk pengobatan. Yang kedua, untuk mempercantik diri dengan mencari bagian badan yang dianggap mengganggu atau tidak nyaman untuk dilihat orang lain. Istilah yang kedua ini untuk kecantikan atau keindahan. Yang ketiga, pengobatan cacat fisik seperti disebabkan perang atau kecelakaan lainnya yang bertujuan untuk pengobatan. Kekurangan melakukan bedah plastik. 1. Kekurangan syaraf, kerusakan syaraf. 2. Terbentuknya jaringan parut. 3. Infeksi. 4. Pendarahan. 5. Operasi bedah plastik gagal. Dalil yang terkait tentang bedah plastik. Dalil yang memperbolehkan. Hidungnya terkena senjata pada peristiwa perang Al-Qulab di zaman Jahiliyah. Kemudian beliau tambah dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menggunakan tambah hidung dari emas. Hadis riwayat An-Nasai 5161, Abu Daud 4232. Dalil yang tidak memperbolehkan. Operasi plastik termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengubah ciptaan Allah adalah ajaran setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan akan aku setan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya." Quran Surat An-Nisa ayat 119.
Pandangan ulama terkait dengan bedah plastik. Pertama dari Ustadz Erik Yusuf menuturkan upaya operasi plastik hanya diperbolehkan jika ingin memperbaiki karena kecelakaan atau karena hal lain seperti bibir sumbing, itu diperbolehkan. Operasi plastik karena alasan kecantikan menurutnya tidak dibenarkan. Sedangkan menurut pendiri dakwah kreatif IHAKI menyebutkan beberapa operasi yang bersifat darurat mendesak untuk dilakukan. Contoh operasi plastik yang bersifat darurat ini menurut dia meliputi operasi bibir sumbing, menyambungkan jari, jemari, tangan atau kaki. Kesimpulannya, orang yang berusaha untuk merubah ciptaan Allah adalah mereka para pendosa yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan. Segala kekurangan dan kelebihan itu kita ketahui manfaatnya ketika kita sadar bahwa itu telah tiada pada diri kita. Tidaklah kita merasa bahwa seseorang yang diberikan segenap kelebihan oleh Allah namun ia hanya memiliki setitik kekurangan dan dengan kekurangan itulah ia merendah di depan makhluk Allah yang lain dengan serta-merta Allah telah menyelamatkan kita dari kesombongan. Bayangkan jika kesempurnaan itu datang. Adakah kita dapat menjamin bahwa kita akan terbebas dari sifat takabur atau sombong? Bahkan bisa jadi kita akan terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Demikianlah Allah telah menjadikan bentuk tubuh itu sebagai fasilitas dan sarana untuk bersyukur kepadanya. Larangan dan perintah yang telah Allah berikan juga merupakan ujian bagi kita dan sebagai tanda apakah kita tergolong hambanya yang bersyukur atau malah kufur. Kita sebagai umat muslim yang beriman, sebaiknya kita bisa menerima dan mensyukuri apa yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Serta kita juga harus meningkatkan keimanan kita sehingga kita tidak terpengaruh oleh teknologi-teknologi modern yang bisa memperindah tubuh kita, padahal hal seperti itu bisa membuat tubuh kita menjadi rusak dan lebih parahnya lagi kita melanggar hukum-hukum Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 atas penyampaian materinya. Mungkin para audien ada yang mau ditanyakan ataupun menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Ya, untuk para audien ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Oh ya, dengan Mbak siapa? Perkenalkan, saya Mariana dari kelompok 7 ingin bertanya, bagaimana jika ada seorang suami istri yang suaminya menghendaki istrinya untuk melakukan operasi untuk memperbaiki anggota tubuh tertentu, tapi hanya untuk memuaskan suaminya tersebut, dan si istri nggak mau karena sama saja merubah ciptaan Tuhan. Bagaimana hukumnya? Karena di sisi lain, tidak menuruti kemauan suami juga dosa, dan merubah ciptaan Tuhan juga dosa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin kelompok 5 mau bisa dijawab langsung. Terima kasih pertanyaannya dari Mbak Mariana. Jika ada seorang suami istri di mana suaminya menghendaki untuk istrinya operasi plastik, seharusnya itu adalah dosa dari sang suami. Sudah kami jelaskan bahwa operasi plastik yang ditujukan untuk memperindah diri dan tidak mengobati cacat fisik itu adalah dilarang menurut agama. Itu adalah tindakan syaitan. Maka dari itu, hukumnya dalam Islam, suaminya mendapat dosa karena telah mengizinkan istrinya melakukan operasi plastik hanya demi kepuasan saja. Sekian dari kami, terima kasih. Mbak Mariana bisa diterima? Nggak bisa. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mungkin audien yang lain ada yang mau ditanyakan? Mute. Izin bertanya. Oh iya, untuk
Siapa bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, Saya izin berkenan. Untuk Masnya duluan. perkenalkan nama saya Suwarno, saya dari perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya, apakah ada peraturan ataupun undang-undang yang melarang atau membolehkan tentang bedah plastik ini? Terima kasih. Ya, untuk Mbaknya tadi yang mau bertanya, bisa ditanyakan. Izin bertanya. Saya Ya. dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Dawiyah Musyafah. Bagaimana hukum operasi plastik atau bedah plastik yang disengaja yang bertujuan untuk mengubah identitas di Indonesia? Sekian, terima kasih. Oh ya, bisa ditampung lebih dahulu. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, langsung saja untuk kelompok 5 menjawab pertanyaan dari Mas Warno dan juga Mbak Adawiyah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Suwarno. Hukum di Indonesia yang mengatur tentang bedah plastik terdapat pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, mengatur bahwa operasi bedah plastik hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan operasi bedah plastik. Pelanggar atas pasal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau pidana denda paling banyak 140 juta rupiah. Lalu, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Adawiyah. Boleh diulangi? Bagaimana hukum Indonesia tentang operasi plastik atau bedah plastik yang disengaja untuk mengubah identitas di... Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Seperti yang saya sebutkan, undang-undang tentang bedah plastik kepada Mas Warno tadi, hukum di Indonesia memperbolehkan adanya operasi plastik maupun operasi plastik yang merubah diri disengaja keseluruhan, identitasnya diubah. Namun secara agama, jika tidak ada kecacatan fisik, tubuh manusia itu tidak boleh diubah karena tubuh manusia adalah anugerah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pertanyaannya, terima kasih. Ya, untuk Mbak Yola bisa disampaikan kesimpulannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan notulen pada presentasi kali ini. Dengan kesimpulan, orang yang berusaha untuk merubah ciptaan Allah adalah mereka para pendosa yang tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan. Segala kekurangan dan kelebihan itu kita ketahui manfaatnya. Ketika kita sadar bahwa itu telah tiada pada diri kita. Tidaklah kita merasa bahwa seseorang yang diberikan segenap kelebihan oleh Allah, namun ia hanya memiliki setitik kekurangan dan dengan kekurangan itulah ia merendah di depan makhluk Allah yang lain. Dengan serta-merta Allah telah menyelamatkan kita dari kesombongan. Bayangkan jika kesempurnaan itu datang, adakah kita dapat menjamin bahwa itu tidak akan terbebas dari sifat takabur atau sombong? Bahkan bisa jadi kita akan terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Demikianlah Allah telah menjadikan bentuk tubuh itu sebagai fasilitas dan sarana untuk bersyukur padanya. Larangan dan perintah yang telah Allah berikan juga merupakan ujian bagi kita dan sebagai tanda apakah kita tergolong hambanya yang bersyukur atau malah kufur. Selanjutnya, tadi ada pertanyaan dari Saudari Mariana, bagaimana jika suami menghendaki istri untuk bedah plastik, namun istri tidak menghendaki karena akan melarang aturan agama? Jawabannya adalah, bila istri mengikuti keinginan suaminya, maka dosa akan ditanggung oleh suami. Yang berikutnya dari Saudara Warno, peraturan yang mengatur tentang bedah plastik, yaitu pasal 50 Undang-Undang Nomor 2003 tentang Kesehatan. Berikutnya ada Wiyah, bagaimana
Hukum Indonesia tentang operasi plastik yang disengaja untuk mengubah identitas. Jadi tadi seperti jawaban dari Saudara Warno, yaitu pasal 50 Undang-Undang Nomor 2003 tentang Kesehatan, yang berarti hukum Indonesia memperbolehkan untuk bedah plastik, namun secara agama Islam dilarang untuk melakukannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Notolen yang telah menyampaikan kesimpulannya. Saya akhiri diskusi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.